Kembali kita berjumpa dalam channel saya. Katakanlah saya sebutkan bekas bedah kasus gitu ya, supaya sedikit menarik judulnya. Ini adalah kali ketiga saya sampaikan dalam channel ini mengenai banyak kelemahan dalam sistem hukum pidana Indonesia, supaya kita sama-sama membedahnya. Saya mengundang para pencari keadilan, para intelektual hukum untuk boleh duduk bersama-sama membahasnya. Terima kasih. Ada satu prinsip pidana yang bersifat sangat universal. Bahkan hakim-hakim Indonesia, hakim pidana Indonesia menggunakan itu, yang menyatakan in criminalibus probationes redent esse luce clariones. Artinya, bukti-bukti yang digunakan dalam perkara pidana itu harus seterang atau bahkan lebih terang dari cahaya. Jadi artinya harus jelas, terang benderang. Bahkan di KUHP dikatakan bahwa untuk menjatuhkan pidana, hakim itu menemukan dua alat bukti dan kemudian dia yakin akan kesalahan terdakwa. Tetapi yang terjadi sekarang adalah tidak ada dua alat bukti, artinya bukti langsung yang kuat dalam kasus pidana. Bahkan mereka juga jadi melanggar prinsip bahwa bukti itu harus seterang cahaya, seterang matahari begitu. Kadang-kadang kita berpikir, apanya yang seterang cahaya? Ketika hakim itu begitu berani mengambil suatu putusan tanpa bukti-bukti, seperti yang diatur dalam KUHP, dan yang nilai pembuktiannya nggak jelas. Nah, ada satu prinsip lain yang mendukung azas tadi yang saya sebutkan tadi, yang disebut in dubio pro reo. Nah, kali ini hakim jarang menggunakan itu. Artinya, jika terjadi keraguan-raguan, maka hakim harus mengambil putusan yang menguntungkan terdakwa. Yang menguntungkan di sini adalah membebaskan terdakwa. Tapi yang terjadi adalah hakim itu sering memaksakan putusan hanya dengan keyakinannya tanpa didukung alat-alat bukti yang kuat. Jadi jangankan seterang matahari, seterang KUHP aja tidak digunakan oleh hakim itu. Ada dua alat bukti sehingga hakim mempunyai keyakinan untuk menyatakan terdakwa bersalah. Saudara, para hakim kita harus belajar melihat situasi ini, karena kalau dia melakukan itu akan terjadi gelombang pemidanaan, di mana hakim-hakim lain akan melakukan hal yang sama dan akan terjadi peradilan sesat, di mana orang yang tidak bersalah akan dihukum. Saya bisa kasih contoh kasus, tapi mungkin tidak di tempat yang umum seperti ini. Saya siap untuk mendiskusikannya. Sekali lagi, saya nggak ngerti di mana disebutkan alat bukti yang seterang cahaya matahari itu. Sekali lagi, KUHP sudah mengatur bahwa untuk menentukan kesalahan terdakwa ada dua alat bukti yang menimbulkan keyakinan hakim, dan atas itu terdakwa dinyatakan bersalah. Sekali lagi, seperti saya katakan tempo hari, kita membuka channel ini untuk diskusi lebih lanjut bagi perbaikan peradilan pidana di Indonesia. Terima kasih.